Halo, selamat siang. Nama saya Yudis Ginta Kanisya. Saya calon pengajar praktek dari SMK Mikael Surakarta. Kali ini saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan Pak Iwan. Beliau ini adalah partner saya ketika di Guru Penggerak dan juga beberapa banyak kita bekerja sama. Gitu ya Pak Iwan ya? Siap. Oke, nah kita bincang-bincang santai aja ya. Tentang Pak Iwan di sekolah kita kan sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk di kurikulum Merdeka Belajar ini kan dari pemikirannya dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, salah satu pemikirannya yang saya suka atau menjadi prinsip bagi sekolah kita juga itu mengenai memanusiakan manusia. Nah, menurut Pak Iwan ini, memanusiakan manusia itu seperti apa? Baik, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru kan harus berhamba pada murid. Ya. Saya setuju dengan istilah dengan memanusiakan manusia. Sama dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Sebagai contoh sederhananya, kita sebagai seorang guru jika di kelas atau di lab atau di bengkel, kita memanggil siswa itu dengan nama. Yes, betul. Terus salah satunya dengan memanusiakan manusia. Iya. Otomatis kalau saya tahu namanya, Mas Alek, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang sudah hari ini? Ya. Otomatis yang siswa, oh iya, ini Pak Iwan tahu nama saya. Otomatis dengan tahu namanya otomatis terjadi yang kedekatan dan kita bisa menjadi sahabat. Nah, dengan memanusiakan manusia, sebagai contoh tadi kan tahu namanya dulu. Betul. Terus setelah itu di sekolah kita SMK Mikael itu ada program yang namanya curah personalis. Yes, curah personalis. Apa itu curah personalis? Ya. Curah personalis itu adalah pendampingan secara individu bagi masing-masing siswa. Wah, berarti punya ini ya. Kita punya formulanya untuk pendampingan namanya curah personalis. Betul. Nah, ini kita gali ini. Ini mungkin kekhasan kita. Terus, menurut Pak Iwan lagi ada lagi yang ini. Setelah curah personalis, yang kedua, ya, kita sebagai guru, kita juga harus tahu model pembelajaran apa yang sesuai bagi siswa-siswa kita. Sebagai contoh misalkan, gaya belajar kalian beda-beda. Ada yang satu lebih cenderung senang dengan proyek, satu lagi mungkin lebih kepada numerasi, hitungan dan sebagainya lah. Kita sebagai seorang guru harus tahu gaya belajar itu seperti apa. Nah seperti itu nanti kita bisa menerapkan. Nah curah personalis semacam itu. Oh ini siswa dengan model pembelajaran proyek dia lebih senang. Kalau yang si B dia mungkin lebih suka yang hafalan. Nah dengan model itu kita bisa menyikapi masing-masing. Betul sekali Pak Iwan. Dan ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara juga ya. Bagaimana seorang pendidik itu harus mengetahui kodrat dari siswa kita. Kayak gitu, kodrat alam, lalu apalagi kodrat alam, lalu juga ada sekarang yang sesuai dengan kondisi yang teknologi yang sekarang. Kodrat zaman. Ya, kodrat zaman. Karena zaman anak model dulu dan sekarang beda. Ya. Kalau dulu kan kita sebagai guru kan mungkin yang aktif gurunya. Ya. Tapi sekarang kan beda. Siswa dituntut untuk aktif. Karena dengan mereka aktif, mereka bisa mencari model belajar atau gaya belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka inginkan. Oke. Nah, bagaimana mengenai efek curah personalis ini bisa berdampak pada siswa Pak Iwan? Dan juga mungkin orang tua ya? Dampaknya luar biasa sekali. Jadi dengan model curah personalis, ya, kita sebagai guru kita bisa mengetahui yang pertama apa tuh kelebihan atau kekurangan dari siswa masing-masing. Karena setiap siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Nah dengan curah personalis kita tahu, oh ini siswa A, dia lebih kuat di bidang keterampilan, tapi mungkin di sisi teoritisnya lemah. Oh ini siswa B, dia teoritisnya bagus tapi di keterampilannya kurang. Dari situ kita bisa melihat bahwa oh cocoknya siswa ini dengan menerapkan gaya belajar semacam ini. Siswa B sebanyak enggak. Dengan curah personalis maka kita sebagai guru kita bisa tahu apa yang terbaik bagi siswanya. Lah berkaitan dengan orang tua, nah, dengan model curah personalis kita bisa menyampaikan komunikasi secara langsung. Yes. Jadi kalau nanti ada suatu pelanggaran dan juga ada ketidaksesuaian pada diri siswa, kita langsung akan memanggil orang tua.
Lah, bentuk panggilan itu kan bentuk komunikasi Sapaan, ya. sapaan. Di orang tua biar tahu ini loh perkembangan anak saya di sekolah. Entah itu perkembangan yang baik maupun yang kurang baik. Oke, nah kalau boleh dikatakan berarti secara ini ya, secara kesimpulannya ya. Nah, untuk sebagai program ya, atau mungkin arahan dari sekolah kan kita juga memanusiakan manusia itu melalui kura personalis, sehingga kita bisa mengetahui per individu itu bagaimana, mengetahui kompetensinya sampai apa, bahkan sampai ke karakternya. Nah, ini sebagai bentuk komunikasi antara tiga arah ya Pak Iwan ya, dari kita lalu ke anak atau ke siswa dan terakhir ke orang tua. Ini semua untuk kemajuan para siswa dan juga untuk terselenggaranya pendidikan yang lebih baik di sekolah kita. Oke, terima kasih Pak Iwan sudah kita berbincang-bincang santai seperti ini. Dan closingnya adalah untuk teman-teman atau ketika menggunakan proses pendampingan untuk kemanusiaan manusia, kita bisa menggunakan kura personalis sebagai jurus ampuhnya. Nah, itu adalah satu dari kekhasan SMK kita. Yes, terima kasih Pak Iwan. Selamat jumpa lagi di session yang berikutnya. Terima kasih, salam Mikael.